Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi beberapa minggu belakangan ini dunia sempat heboh, dunia gempar, semua penuh cemas gitu kan ketika ada konflik antara Iran dan Israel, yang mana diyakini bahwasannya Iran ataupun dan Israel ini masing-masing sudah memiliki rudal balistik yang dilengkapi dengan arsenal nuklir ya teman-teman. Nah ini yang dicemaskan gitu kan, ketika konfliknya bilateral, tapi kalau kemudian sudah menggunakan nuklir nih bisa kemudian kerusakannya masif ya, bisa mengenai seluruh penjuru dunia. Yang jelas kalau Iran sendiri telah menandatangani Fakta NPT, Nuclear Proliferation Treaty, yaitu fakta tentang pembatasan pembuatan ataupun program pembuatan senjata nuklir. Sedangkan Israel enggak menandatangani fakta tersebut. Iran sendiri tergabung dalam diawasi oleh IAEA, yaitu lembaga nuklir atau atom internasional, yang mana Iran sendiri mempersilahkan kemudian lembaga nuklir internasional ini untuk kemudian memeriksa ya fasilitas-fasilitas nuklir yang dia miliki, sedangkan Israel enggak teman-teman. Ini yang aneh gitu kan, justru kemudian yang akan membasmi alasannya menyerang Iran itu Israel adalah kemudian untuk menggagalkan ya program-program pembuatan senjata ataupun arsenal nuklir dengan pengayaan uranium yang saat ini programnya sedang dilakukan oleh Iran, yang mana memang kemudian konflik ini yang terjadi 2 minggu belakangan ini kerusakannya sangat masif, baik di pihak Iran karena memang kemudian di pihak Iran sepertinya nggak bisa menandingi daripada angkatan udaranya Israel yang memang sepertinya dikdaya ya di atas udara Iran gitu kan. Saya juga nggak ngerti, karena selama ini kan kita nggak begitu lihat adanya pertempuran ataupun pertempuran angkatan udara Iran dengan angkatan udara Israel. Tampaknya memang udah nggak berkutik ya mungkin Iran ini. Yang jelas kemudian Iran membalasnya dengan rudal balistik teman-teman. Rudal balistik yang dikirimkan yaitu rudal Fatah 1, rudal Sijil, dan kemudian rudal Khaibar. Terakhir Amerika Serikat kemudian juga turun gelanggang melakukan pengeboman di 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu yang ada di Fordo, kemudian di Natan, dan Isfahan. Yang jelas kemudian gak lama setelah itu Presiden Donald Trump mengumumkan bahwasannya Israel dan Iran ini sudah melakukan gencatan senjata. Teman-teman, saat ini kemudian umat muslim, tentunya kita sebagai seorang muslim yang ada di Indonesia ini banyak kemudian yang berpikir bahwasanya Iran itu adalah garda terdepan daripada pembela umat muslim saat ini. Itu pikirannya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ke belakang ya, kita mau cermati rezim yang ada di Iran ini, rezim Syiah ini yang dipimpin oleh Ali Khamenei ini juga tampaknya membela orang muslim gitu kan. Tapi sebetulnya juga dia punya benang merah yang sangat mengkhawatirkan, karena ketika Suriah dikuasai oleh Presiden Bashar al-Assad, yaitu rezim Syiah, begitu juga Hizbullah yang ada di Lebanon gitu kan, ada juga Houthi, milisi Houthi yang ada di Yaman. Yang jelas memang banyak kemudian korban yang kemudian ketika rezim Bashar al-Assad berkuasa di Syria gitu kan, sebelum dikalahkan, diruntuhkan oleh Free Syrian Army yang didukung oleh Turki, ini banyak melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap warga muslim Sunni yang merupakan kelompok minoritas di Syria. Nah, ini korbannya banyak, bahkan kemarin salah satu YouTuber Arab tuh kemarin juga melihat kemudian ruangan-ruangan yang kemudian penyiksaan, menawan daripada orang-orang Sunni yang ada di Syria, dan korbannya banyak banget teman-teman, dan diperkirakan jumlahnya ribuan. Dan ini memang terjadi nggak cuma di Syria, juga terjadi memang di tempat-tempat yang memang kemudian merupakan proksi-proksinya Iran ya, satelitnya Iran. Seperti kalau ada di milisi Syiah yang ada di Irak, kemudian di Syria, yang ada di Lebanon, dan juga kemudian yang ada di Yaman. Jadi sebenarnya kita perlu berhati-hati, kemudian boleh kita senang kalau kemudian
ada kemudian kekuatan yang saat ini bisa kemudian melawan ya ke hegemoni Israel yang ada di Timur Tengah. Tapi kemudian kalau kita kemudian sampai mengambil kelompok Syiah ini kemudian sebagai idola kita, itu kan sebagai role model kita, sebenarnya kita patut berhati-hati karena ini memang beda aliran ya dengan Sunni seperti yang kita anut, dan dia punya jejak yang memang kurang baik lah di negeri-negeri yang memang dia dikuasai oleh kelompok tersebut, teman-teman. Bahkan teman-teman kalau kita merujuk kepada hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya justru ada yang memang kemudian perlu kita cermati. Yang berkonflik ini saat ini adalah 3 negara yang populasi kaum Wahyudinya luar besar ya. Pertama, yang kaum Wahyudinya yang besar di dunia ini adalah Israel. Yang kedua, populasi Yahudi yang terbesar adalah yang ada di Iran saat ini, dan populasi kaum Wahyudi yang terbesar nomor 3 adalah kemudian yang ada di Amerika. Yang jelas bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, itu telah memperingatkan kita semua bahwasanya rajanya kaum Yahudi nanti kelak akan muncul dari kemungkinan besar negeri yang ada di Iran, gitu kan. Yang hadisnya bunyi, ya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriqi yuqalu laha Khurasan. Yang artinya sebagai berikut. Dajjal itu akan muncul dari bumi bagian timur yang namanya Khurasan. Nah teman-teman, dari region Khurasan yang meliputi ada 5 negara yang dimasuk dalam region Khurasan. Di Iran ada sebuah provinsi yang 2 kotanya masuk ke dalam region Khurasan, yaitu kota Tus dan kota Nisapur yang ada di Iran Selatan. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang perihal kelompok atau kaum yang akan menjadi pasukannya Dajjal. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yat bahwa Dajjalum Yahudi asbahan sabuna alfa alaihim toyalisa. Yang artinya sebagai berikut, Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan atau Isfahan yang mereka menggunakan toyalisa. Nah, kota Isfahan sendiri kemarin adalah salah satu kota yang memang kemudian dibom oleh Amerika Serikat dan Israel ya. Reaktor nuklir Iran kemarin yang dibom itu ada yang di Fordo, kemudian di Natan dan Isfahan. Nah, di Isfahan ini kota yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 1450 tahun yang silam ya teman-teman. Dan saat ini memang disitulah kemudian salah satu kota besar di nomor 3 di Iran yang penduduk Yahudinya juga banyak, populasinya besar di situ. Mereka lah Yahudi Persia yang memang sudah ada di Iran sejak dahulu kala, teman-teman. Yang jelas memang kalau kita lihat daripada operasi militer yang dilakukan Israel kemarin itu sudah menggambarkan benang merah bahwasanya Israel ada hubungan dengan kaum Wahyudi yang ada di Iran. Yang namanya sendiri operasi militernya adalah operasi militer Rising Lion, yaitu bangkitnya singa. Nah teman-teman, dahulu sebelum berkuasanya rezim Islam, rezim Ali Khamenei ini kan pemerintahan Islam di Iran, dulu pemimpin Iran itu diperintah oleh monarki zamannya Shah Reza Pahlavi ya teman-teman, yang merupakan sekutu dekat daripada Israel dan juga Amerika. Shah Reza Pahlavi ini dulu monarki ya, dan memang kemudian gambar bendera Iran zaman kekuasaan Shah Reza Pahlavi itu adalah gambarnya singa yang di belakangnya adalah gambar matahari. Dan kemudian ketika Shah Reza Pahlavi tumbang di tahun 1978, kemudian Ali Khamenei, Mullah Ali Khamenei ini kemudian naik menjadi pemimpin Iran. Benderanya diubah menjadi dengan 5 pedang yang menggambarkan 5 rukun Islam ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pastinya memang kalau kita lihat memang yang saat ini para ahli analisis bahwasanya ketika jenderal-jenderal militernya Iran, petinggi-petinggi militer Iran, ada 6 orang jenderal yang kemudian berhasil ditewaskan oleh serangan udara Israel. Begitu juga ilmuwan nuklirnya dulu pernah ada yang namanya Mohsen Fahri Alizadeh juga kemudian tewas gitu kan dalam serangan agen rahasia Mossad. Begitu juga ketika kemudian Yahya Sinwar, tokoh
dari Palestina yang juga kemudian tewas ketika berkunjung ke Iran. Begitu juga ada Jenderal Qasim Sulaimani yang meninggal di Baghdad ya dalam serangan udara Israel, teman-teman. Yang jelas ini memang kemudian gambarkan bahwasanya memang nggak mungkin kalau kemudian mereka agen-agen mereka itu orang internal, orang Persia sendiri. Yang jelas yang jadi problem adalah kemudian orang populasi Wahyudinya besar di sana ya teman-teman. Nah teman-teman, ini yang kemudian yang patut kita kemudian cermati bahwasanya memang tiga negeri inilah kemudian yang memang populasi Wahyudinya besar. Dan Iran lagi-lagi Syiah ya teman-teman, dia sepertinya juga ya memang kemudian bertempur dengan Israel karena memang salah satunya dia kepentingan dia diganggu ya, keamanan dia diganggu gitu kan. Saya nggak begitu yakin kalau dia merupakan garda terdepan pembela umat muslim saat ini gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW ketika berbicara dengan para sahabat meyakinkan para sahabat bahwasanya fitnah, ujian itu akan muncul dari timur. Dia sampai kemudian dia mengatakan wah. Kemudian para sahabat mengatakan wa auma'a biyadihi ilal masyriq, dan sampai Rasul tuh mengatakan itu 3 kali dan kemudian menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Iran ya, ke arah Irak dan Iran sebelah timurnya kota Madinah, teman-teman. Jadi teman-teman patut kita cermati, jangan terlalu kemudian kita euforia dan menjadikan kelompok Syiah menjadi role model kita. Itu yang perlu kita hati-hati ya teman-teman. Yang jelas Iran ketika kemudian terus berkonflik dengan Israel ya kita patut kemudian gembira karena kemudian hegemoni Amerika Serikat dan kemudian juga Israel juga sekarang ada tandingannya gitu kan. Tapi kalau kemudian menjadikan kelompok Syiah sebagai role model kita, nanti dulu teman-teman harus kemudian menilik ke belakang. Dulu banyak kemudian memang awal munculnya Syiah, apalagi Syiah Rafidho saat ini juga banyak korbannya ya. Dulu para sahabat salah satunya ketika awal kemunculannya kelompok Syiah itu salah satunya ketika Khalifah Utsman bin Affan dulu meninggal dunia ya, karena kemudian dikepung oleh warga dari Kufah, dari timur, dari Irak ya teman-teman. Itu banyak sekali ya, sampai kemudian ada perang Jamal, perang Siffin, sampai kesono itu memang asal muasalnya kemudian memang dari kelompok Syiah, cikal bakal kelompok Syiah yang bikin bencana besar di internal umat muslim gitu kan. Yang asal muasalnya juga yang bawa juga orang Wahyudi, Abdullah ibnu Sabah, seorang Wahyudi dari kota Sanaa Yaman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga obrolan ini bisa kemudian menjadi renungan kita bersama. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.